Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Upgrade Story. Seperti biasanya dan sudah dan selalu akan selalu, bahwasannya bagi semua Anda penonton Upgrade Story, saya mendoakan bahwasanya agar Anda selalu dalam keadaan sehat, apa yang Anda lakukan dan Anda cita-cita akan tercapai, dan tentunya rezeki tetap mengalir, disyukuri. Amin. Kawan Nusantara, kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Terus Berkembang Channel, ya. Entah apa maksudnya Terus Berkembang Channel. Di mana para bocil-bocil bule merasa kerasan tinggal di Indonesia, berasa nyaman, enjoy. Dan ini membuat emak-emak mereka itu khawatir. Kenapa? Ya, kita bayangkan saja kalau kita jadi orang tua, anak kita nggak pulang-pulang, pasti khawatir. Keseruan videonya kita saksikan bersama. Laat je hem los en als hij omhoog gaat, dan trek je. Yes. Natural. Mau main lagi? Ya, sendiri pakai gua. Ya, duduk. Pernah nggak sih kamu mikir kalau liburan singkat ke suatu tempat ternyata bisa ngubah cara pandang seseorang seumur hidup? Apalagi kalau yang ngalamin itu anak-anak. Buat sebagian bocil bule, Indonesia itu bukan cuma destinasi liburan, tapi jadi tempat di mana mereka ngerasain main sesuatu lumpur di sawah, seneng yang lah. nggak pernah mereka dapetin di negaranya sendiri. Dan ya, ini cerita tentang bocil-bocil bule yang betah banget di Indonesia, sampai drama gak mau pulang. Kalau ini boleh dilepaskan. Mana bisa? Mana bisa dilepas? Ini harus dilepas. Ini nggak bisa. Hanya bisa. Itu harus diputar. Oh, diputar. Ada aja kelakuan si Sederhana bocil. banget. Mereka datang ke Indonesia cuma dengan bayangan liburan biasa. Pantai, pemandangan bagus, makanan unik. Bali, Lombok, Yogyakarta. Kadang sampai ke desa-desa kecil di Jawa Timur atau Sumatera Barat. Gak ada ekspektasi besar, gak mikir bakal dapat pengalaman hidup. Tapi ternyata yang mereka temuin jauh lebih dari itu. Di banyak negara maju, hidup anak-anak itu rapi, tapi juga ketat. Banyak aturan, banyak jadwal, Banyak peraturan. pembatasan. Terlalu ketat, banyak peraturan di luar negeri. Keluar rumah, Bikin stres. dan sebagian besar waktu mereka habis di depan layar gadget. Aman? Iya. Tertib? Iya. Tapi kurang bebas. Nah, begitu mereka masuk ke Indonesia, terutama di pedesaan, dunia mereka terbalik. Asik seluncuran. Lari di sawah. Aku Main juga bola di suka. lapangan, nyebur ke sungai, ketawa rame-rame sama tetangga. Nggak ribet, nggak pakai jadwal, nggak perlu alasan. Ada. Kenapa? Kalau mama dan bapak di mana? Ada di rumah kah? Oh, kamu juga mau makan pisang? Lihat klip ini. Hari-hari pertamanya di desa Indonesia bikin dia bengong. Dia bisa lari kemana aja tanpa takut kendaraan, tanpa takut orang asing. Bahkan, orang-orang di sekitar cepet banget hafal namanya. Padahal baru tinggal sebentar. Rutinitas favorit bocil itu simple banget. Sarapan di warung, main layangan sama anak lokal, terus mandi di sungai sore-sore. Hal-hal yang di negaranya hampir nggak pernah dia rasain.
Bukan karena nggak mau, tapi karena orang tuanya sibuk kerja. Waktu mainnya terbatas. Di Indonesia, dia ngerasa hidupnya lebih hidup. Hidupnya lebih hidup. Hidupnya lebih bermakna. Begitulah, Min. Ada lagi Daniel, umurnya 10 tahun. Dari Kanada. Awalnya dia pendiam, kaku, nggak banyak ngomong. Tapi begitu ada anak-anak lokal main bola, dia langsung diajak, tanpa nanya. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu bisa bahasa apa? Gak peduli bahasa beda, gak peduli status. Pokoknya, ayo main. Dan itu yang bikin Daniel terkesan banget. Karena di tempat asalnya, anak-anak sering dinilai dari banyak hal. Di sini, cukup jadi anak-anak. Okay, let's go. 1, 2, 3, go! Oh, oh, kau lo. Will. Kanan pancu. Andy! Main panco ada challenge-nya. Masalahnya mulai muncul pas liburan mau selesai. Satu-satu bocil bule mulai sedih, nangis, gak mau packing. Mereka bukan cuma kangen tempatnya, tapi kangen kebebasan, teman-teman baru, rasa diterima tanpa syarat. Ada satu momen di mana bocil dari Australia dengan polosnya bilang, "Aku gak mau pulang, aku mau tinggal di Bali aja." Simpel, tapi nusut. 日本遊びに行くよね。あーちゃん、わかった？あーちゃん泣いたらダメだよ。 Ika tolong Marsha. Sasan. Sekolahnya gimana? Gak mau sekolah? Next month come back here. Sama Kuta. Pengalaman masa kecil itu aneh ya. Kadang cuma beberapa minggu, tapi bekasnya seumur hidup. Anak-anak itu melihat dunia tanpa prasangka, tanpa ego, tanpa label. Dan mungkin Indonesia ngasih mereka ruang buat jadi manusia kecil yang bebas dan bahagia. Sekarang giliran kamu. Pernah nggak ketemu anak-anak bule di lingkunganmu? Atau punya cerita serupa? Tulis di kolom komentar. Kita ngobrol bareng. Sing. Awas nih jajan lah. Bamam? Be apa? Kalau kamu suka cerita-cerita tentang kehidupan, budaya, dan sisi manusia yang sering gak kita sadari, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak cerita lain yang layak buat diceritain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau Nusantara, seperti yang diceritakan Mimin tadi, bahwasanya ketika anak kecil bocil bermain, itu memang tanpa embel-embel apapun, tanpa status, tanpa level, tanpa ikatan ataupun tanpa kecurigaan yang macam-macam lah, main-main aja. Makanya si bocil-bocil bule ini merasa gimana ya, terkait gitulah. Jiwa mereka itu terpaut, terkait sama situasi tempat waktu dia berlibur. Nah, ini ada semacam pengalaman pribadi atau bagaimana lah. Saya punya ponakan dapat turis Australia, ya turis biasa, bukan turis kaya. Jadi mereka, para anak-anak ini memang di Australia itu
kan tanahnya di sana lebar-lebar ya. Jadi luas wilayah negara Australia itu sangat luas, sedangkan penduduknya sedikit. Jadi satu rumah itu kadang-kadang bisa sampai setengah hektar seperti itu pekarangannya itu. Jadi anak-anak itu ya bermain di situ-situ aja setiap hari, wis. Jadi bosen. Dan mainnya itu nggak bisa sama tetangga di sana. Ya main sama saudaranya, sama adiknya kalau ada. Kalau nggak ada ya sama pembantu seperti itulah. Jadi mereka tuh terkekang, stres, bosen. Dan ujung-ujungnya ketika berlibur ke Indonesia, seperti ponakan saya itu, wah, kayak ayam baru dilepas dari kandang. Wah, minta main sembarang lah, main kelereng kayak main, pokoknya main-main yang klasik-klasik itulah. Sekarang anaknya umur 9 tahun, ya jadi kalau pas mau pulang ke Australia itu nangis, seharian nangis, persis sama si cerita Mimin itu. Keren ya Indonesia ya. Anak kecil dengan polos, dengan jujurnya mengatakan kalau itu suka ya suka, kalau enggak. Mereka suka sama Indonesia, berarti Indonesia itu jempolan. Itu kawan yang bisa kita bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan tentunya kita berharap bertemu kembali dalam konten yang lebih baik dan lebih menarik. Sekali lagi untuk Anda, jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.